Sahabat pendengar Resi Renungan Singkat di Hunian yang dikasihi Tuhan, berjumpa lagi dengan saya Romo Andreas Nugroho SCY di Paroki Santo Isidoro Singkut, Provinsi Jambi. Bagaimana kabar Anda? Semoga dalam keadaan baik dan sehat. Untuk mengawali renungan kita pada hari ini Selasa 22 November 2016, marilah kita bersama-sama mendengarkan sabda Tuhan dari Injil Lukas bab 21 ayat 5 sampai 11. Ketika beberapa orang berbicara tentang bait Allah dan mengagumi bangunan itu yang dihiasi dengan batu yang indah-indah dan dengan berbagai-bagai barang persembahan, berkatalah Yesus, "Apa yang kamu lihat di situ akan datang harinya, di mana tidak ada satu batu pun akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Semuanya akan runtuh." Dan murid-murid bertanya kepada Yesus, katanya, "Guru, bila manakah itu akan terjadi, dan apakah tandanya kalau itu akan terjadi?" Jawabnya, "Waspadalah supaya kamu jangan disesatkan. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, 'Akulah dia,' dan saatnya sudah dekat. Janganlah kamu mengikuti mereka. Dan apabila kamu mendengar tentang peperangan dan pemberontakan, janganlah kamu terkejut, sebab semuanya itu harus terjadi dulu, tetapi itu tidak berarti kesudahannya akan datang segera." Ia berkata kepada mereka, "Bangsa akan bangkit melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan. Dan akan terjadi gempa bumi yang dahsyat, dan di berbagai tempat akan ada penyakit sampar dan kelaparan. Dan akan terjadi juga hal-hal yang mengejutkan dan tanda-tanda yang dahsyat dari langit." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat pendengar renungan singkat di Hunian yang dikasihi Tuhan, dalam Injil hari ini kita mendengar kecemasan dan ketakutan para murid di saat mereka mendengar nubuat tentang kehancuran bait Allah. Para murid cemas saat mendengar bait Allah akan runtuh. Bait Allah adalah pusat kegiatan keagamaan orang Yahudi pada waktu itu, tempat di mana orang-orang Yahudi berkumpul, berdoa, dan memuji Allah. Apalagi bangunan bait Allah dihiasi dengan batu yang indah dan berbagai macam barang persembahan. Bait Allah hancur, maka identitas keagamaan mereka juga terancam. Lalu para murid mempertanyakan kejelasan soal waktu terjadinya dan apa tandanya kalau bait Allah akan runtuh. Barangkali kalau mereka tahu waktunya, mereka dapat menyiapkan segala sesuatu untuk menyelamatkan barang-barang dari bait Allah, sehingga sedikitlah kerugiannya, atau bahkan kalau bisa diantisipasi supaya tidak runtuh. Sama seperti kita, kalau kita tahu persis kapan hari akhir itu tiba, tentu kita akan menyiapkannya dengan berlaku baik, berlaku jujur, rela berkorban, dan segala macam perbuatan baik akan kita lakukan. Saudari-saudara, sahabat pendengar Resi yang dikasihi Tuhan, menarik bahwa tadi dikatakan Yesus hanya menubuatkan kehancuran bait Allah. Tuhan Yesus tidak menjawab pertanyaan para murid soal kapan kehancuran itu terjadi. Tuhan Yesus hanya mengatakan, "Waspadalah, jangan sampai kalian disesatkan." Banyak orang akan memakai situasi kacau dan mencekam itu sebagai kesempatan untuk menunjukkan kehebatan diri, menunjukkan diri seolah-olah sebagai penyelamat, padahal penyelamat gadungan. Yesus mengingatkan, jangan sampai kalian disesatkan oleh perkataan mereka. Tuhan Yesus mengingatkan kita untuk tetap waspada dan bersiap untuk menyongsong kedatangannya yang kedua. Sabda Yesus yang mengajak kita untuk selalu berjaga-jaga sungguh masih sangat mengena.
dan relevan hingga sampai saat ini. Kita tidak tahu kapan waktu dan masanya hari akhir itu tiba. Yang kita tahu hanyalah menyiapkan segalanya. Bagaimana caranya? Caranya tiada lain adalah dengan berjaga dan berdoa. Jika kita sudah mempunyai sikap batin seperti itu, kapanpun kita selalu siap. Artinya, kita seharusnya hidup sesuai dengan ajaran dan kehendak Tuhan. Kita hidup sebagai murid-murid Yesus yang sejati, mengusahakan hidup menjadi lebih baik. Inilah cara yang tepat untuk menyambut kedatangan Tuhan atau hari akhir, tanpa harus merisaukan kapan hari itu akan datang. Saudari-saudara, sahabat renungan singkat di hunian yang dikasihi Tuhan, dari bacaan Injil hari ini kita diajak untuk memusatkan perhatian hanya kepada Tuhan Yesus saja. Kita tidak tahu kapan tiba waktu dan masanya hari akhir itu. Yang kita tahu adalah kita memusatkan perhatian kepada Yesus, Tuhan dan penyelamat kita satu-satunya. Sehingga hanya Tuhanlah yang menjadi pusat dan perhatian hidup kita, karena Dialah asal dan tujuan hidup kita. Kita menyiapkan hari mendatang dengan selalu berjaga. Kalau orang yang berjaga itu biasanya selalu siap sedia kapanpun dibutuhkan. Oleh karena itu, semoga kita selalu memupuk iman akan Yesus dengan berbuat amal kebaikan kepada sesama sebagai wujud syukur kita bahwa kita telah dipilihnya, bahwa kita telah ditebusnya. Berkat Tuhan menyertai perjalanan, pekerjaan, dan kegiatan harian saudara-saudari, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.